Yang pertama dalam prasasti Sri Kahulunan ya 1842 Sri Kahulunan mentahbiskan tanah miliknya sebagai desa perdikan untuk sebuah bangunan suci Kamolan Bumi Sambara. Hai subscriber, daun keladi, daun benalu, ketemu lagi di channel Terah Lucu. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Bahrodi ya, seorang tokoh adat di Borobudur, untuk mendengarkan Borobudur masa lalu ya, ketika belum menjadi objek wisata. Bagaimana sistem keamanannya, bagaimana aturan-aturan adatnya. Oleh karena itu, ikuti terus sampai selesai. Itu kan abad 8 ya, abad 8 itu desentralisasi pelimpahan mandat kuncen. Itu kan selama ini memang mohon maaf tidak pernah ada pencerahan soal itu. Jadi mandat kuncen sekaligus Jogoboyo, selain namanya dulu Eyang Honggowongso, selain ditugaskan untuk menjaga mereng buduran, dulu istilahnya mereng mas, budur itu ya mereng ya budur. Karena apa? Pada era-era yang namanya dalam Jogoboyo itu ada yang namanya Sirno Ilang Kertaning Bumi. Itu masuknya bangsa asing, entah Portugis, dan kemudian didaknya dengan kolonial Belanda dan Jepang terakhir penjajahan. Itu kan aset-aset Nusantara sing dulu pernah jadi monumental itu kan disembunyikan, memang diamankan, dan kerajaan-kerajaan kemudian kan berdiaspora. Demak berdiri, mana Cirebon, kemudian masuk ke pedalaman Mataram, kemudian keturunannya kemudian B.P. Hatyosuman menjadi adipati di Wonorejo yang sekarang menjadi desa wisata Wanurejo. Wanurejo diambil dari nama samarannya yang B.P. Hatyosuman yang Wanu itu. Nah, mandat kuncen itu sudah ada sejak abad 8. Jadi Wanurejo sinten Pak? Nama samarannya sinten? Yang Wanu kemudian jadi desa Wanurejo. Dulu Adipati Wonorejo. Jadi Wonorejo dipilih B.P. Hatyosuman. Nah, penasehatnya yang Suronegoro yang punya putra yang Honggowongso sama yang Brojokumara. Nah, yang Brojokumara itu makamnya di Brojonalan. Yang Brojokumara ditugaskan sebagai kuncennya Pawon Mendut. Nah, yang Honggowongso putra keduanya di lereng Buduran. Nah, istilah mereng ini sebagai istilah kamuflase. Maka pada era-era sebelum istilahnya mengantitasi kedatangan bangsa kulit putih, Borobudur dulu kan memang diwingitkan mas, diwingitkan. Bahkan dalam cerita-cerita itu ada seorang yang datang sampai ke atasnya sudah terbunuh atau apa, karena memang diamankan jangan sampai kemudian istilahnya ya memang sampailah masanya kemudian ada yang memberitahukan kepada Raffles kan begitu. Raffles kemudian mencatat dalam bukunya History of Java 1812. Nah, kemudian ditindaklanjuti Cornelius memperkeras jalan yang sekarang ini jalan ini Cornelius ini memang diperkeras oleh Cornelius sampai ke sana, sampai ke Borobudur. Nah, dulu jalannya ini, sekarang kan lewat sini mas. Nah, bypassnya setelah ini lewat sini. Sing Progo dari Jembatan Progo terus ke kanan. Nah, itu tetap lurus. Nah, Cornelius. Jadi sebelum Cornelius, sebelum sebelum Van Epp ya, itu ada yang namanya Lapre. Nah, Lapre DJ sampai disebutkan, dimotorkan sebagai
hantu janggut lapre. Nah, kisahnya seperti itu. Hantu janggut lapre itu dimasukkan untuk apa? Menakut-nakuti anak Borobudur tempe dulu supaya tidak bermain ke Borobudur malam hari. Dulu Borobudur tidak ada sekatnya, Mas. Saya masih ngalami los, tidak ada zonasi yang seperti sekarang di pagar enggak, itu enggak. Dulu ya kita bermain di Borobudur sama main di halamannya sendiri. Nah, makanya ada mitos hantu janggut lapre. Itu lapre memang ada, itu Belanda yang lahir tahun dihantukan. Nah, itulah kearifan lokal dari Mandat Kuncen dulu untuk mengamankan Borobudur dengan versinya. Kalau dulu memang apa ya, jadi takuti dengan seperti itu. Kalau yang angkat siapa kalau kuncennya? Yang Borobudur. Ya dari BPHT Jogosumo, dari atas restu dari. Kalau zaman dulu waktu abad 8 itu yang pertama. Abad yang pertama dalam prasasti Sri Kahulunan ya 1842 Sri Kahulunan mentahbiskan tanah miliknya sebagai desa perdikan untuk sebuah bangunan suci Kamulan Bumi Sambara. Jadi Kamulan Bumi Sambara itulah yang sekarang ya Borobudur itu, Kamulan Bumi Sambara. Nah, di mana tanah perdikan itu? Ya tanah perdikan itu ya di Yona 1 itu ada di sekarang menjadi Yona 2 dalam Taman itu dulu titik nolnya, Mas. Ya. Titik nolnya itu dulu ada di sini, sekarang udah dibongkar, Mas. Maaf, Mas. Di sini itu dulu ada tugu titik nol. Oh, titik nol Magelang. Titik nol Borobudur. Oh, Borobudur. Iya. Oh, bukan di candinya malah. Kawasan radiusnya gitu loh, Mas. Oh. Gitu loh. Tuh, ada. Di Kenayan, di sekelilingnya itu ada dalam radius sekitar 300 meteran dari candi itu. Nah, memang oh luas ya titik nol. Iya, yang kalau tanahnya sekarang 85 hektar itu. Nah, di situ. Jadi Mandat Kuncen itu ini istilahnya kan pada fase setelah perjalanan Giyanti. Itu memang tercatat 1799 diangkatnya. Jadi 26 tahunan sebelum pecah Diponegoro. Memang dimandatkan salah satunya selain untuk menjaga lereng Buburan dimasukkan juga untuk mengantisipasi datangnya Belanda yang sudah mulai masuk ke pedalaman Jawa. Jadi tahun 1806 berdirilah Presiden Kedu oleh Dendles. Nah, itulah kemudian Wonorojo ini sudah mulai terdegradasi, terkikis. Pengaruh Belanda mulai. Iya, perbatasannya ke sebelah utara itu Mertoyudan dulu. Ya. Martoyudo. Itu Tumenggung Mertoyudo. Oh, itu menjaga perbatasan. Aduh, maaf ini udaranya. Enggak apa-apa. Perbatasan sebelah. Oh, Mertoyudan itu dari nama Tumenggungnya ya. Tumenggung Mertoyudo. Dulu itu saya sempat eker-ekeran itu. Saya Yudo kan perang besar ini. Iya. Jadi di sini dulu pernah terjadi perang besar. Saya ndoba saja. Ini di sini dulu perang besar ini. Itu nama Tumenggung Tumenggungnya yang menjaga perbatasan. Oh, wilayah dia. Oh, ya. Makanya kan perbatasan Kecamatan Mungkit dengan Mungkit ini kan ya dulu bagian dari kawasan luar, artinya masih kawasan Borobudur lah, lembah Menoreh Borobudur. Jadi berdiri Presiden Kedu maksudnya ya. 1806 Wonorojo mulai terkikis. Wonorojo itu sampai Mbagelen. Terus itu apa? Purworejo sampai. Juru kuncinya itu mulai tidak diadakan lagi ketika. Juru kunci mulai dihapus ya. Itu setelah Borobudur diresmikan. Tahun 80 berapa itu? 83. Itu ada upacaranya enggak, pemberhentian juru kunci atau
Setelah meninggal tidak diangkat lagi. Gini, secara formalnya, jadi dulu juru kunci itu diangkat sebagai pegawai. Oh ya. Tahun itu udah mulai tahun 70-an, namanya saya menyebutnya sebagai Woniti Semat karena masih kerabat Woniti Semat. Nah itu atas usulan dari Pak Darsono. Pak Darsono itu Bapak Mas Pidut, Mas Pur Haryanto. Kenal nggak ya? Mas Pur itu sekarang di Inspektorat. Mas Pur Haryanto. Itu gaet pada era zaman Bung Karno masih sering rawuh ke Borobudur, bertemu dengan ya banyak, ada Nixon, ada Jawaharlal Nehru, ada Ratu Elizabeth. Semua tamu-tamu negara yang mengunjungi Borobudur. Ya, Ratu Srikit dan sebagainya. Dulu tempatnya di pendopo itu. Sayang sekali pendopo itu. Kalau bisa nanti bagaimana di revitalisasi lagi kalau bisa. Jejak sejarah Bung Karno di situ. Bahkan sampai dulu ada SMP Marhen itu karena kedekatannya Bung Karno dengan, nah kita terlepas dari politik tapi ini sejarahnya seperti itu. Nah jadi apa istilahnya Wonorejo terdegradasi, penindakan kedua, mandat Kuncen dihapus tahun 83. Artinya diberhentikan dari pegawai. Ya, dipunya sebagai pegawai, sehingga ya itu sudah ya itu. Siapa yang tidak isyarat mau, ya udah enggak ini udah isyarat itu dari ya. Nah sayangnya kemudian ini yaitu hubungan batin masyarakat dengan Borobudur secara otomatis terputus karena tidak terrepresentasikan dengan kehadirannya juru kunci ya. Secara kultural juru kunci ya bukan ya, pejabat. Secara spiritual itu kan saya menggunakan sebagai juru kunci itu. Saya pernah melihat sebuah film bagus judulnya The Shadow of Mountain. Jadi itu seperti burung dia penjaga bukit emas dari suku Indian yang mau diobok-obok oleh seorang koboi yang rakus. Ya, kemudian koboi itu disambar-sambar oleh burung itu. Nah, saya itu ingin seperti burung itu. Saya sampai bikin kostum superhero nanti tak perlihatkan nanti. Ya, ini sebagai imajinasi saya saja untuk memberi semangat diri saya sendiri menjaga Borobudur. Jenengan nopone juru kuncine putu buyut ponakan? Saya ya dari putu, dari buyut, dari Mbah Canggah, Mbah Mareng karena Mareng. Iya, ini anak putu buyut Canggah Mareng. Keturunan kelima berarti dari juru kunci terakhir. Iya. Juru kunci terakhir dari Wongso, ini Wongso Jumeno. Iya. Ya. Nah, setelah ini kemudian Mbah Wongso Jumeno ini sekitar tahun 40-an kelas kedua. Kelas kedua Bandung Lautan Api itu 46 47. Nah, Mbah Wongso Wijaya itu mulai turun tahun itu. Nah, salah satu kenangan Mbah Wongso Jumeno ya, itu dia pernah nolong seorang yang punya putra dua yang jatuh di candi, kemudian ditolong sampai meningkat persaudaraan. Nah, yang ditolong inilah yang perintis Rumah Sakit Bromius Bandung dulu, Dokter Iskandar, dan putranya Pak Dokter Iskandar sama Pak Dokter Iskanto yang jadi orang-orang penting. Salah satu kenangan, saya dulu pernah tahun 90-an dan pernah sering ke Bandung. Nyambung silaturahmi. Ini jenengan nomor 10 nek diserat. Ya bisa jadi. Kalau setelah Mbah Wongso Jumeno, Mbah Wongso Widito. Jadi keluarga saya masih pakai nama Tunggak Semi Wongso. Niki anu, napa putra ya, napa? Ini yang Suronegoro ya. Terus berputra ini. Nah, ini putranya lagi di sini. Nah, Mbah Wongso Jumeno ini juru kunci terakhir dari keluarga saya. Wongso Jumeno. Ini saya ada gambarnya yang Wongso Ijoyo ini ada gambarnya ini. Wongso Ijoyo. Nah, ini Belanda
menyebut sebagai Bawaker van de Borobudur of Maiden Java atau wali penjaga Borobudur di Jawa Tengah. Tahun 1841 Nah, itu lahirnya sampai meninggal 1931. ini. Jadi ini masih Itu malah diakui Belanda ya waktu iya, itu. iya. Kedudukan Bawaker juru van de kunci. Borobudur di Jawa ada. Di tataran Belanda ada. Ya, sini aja malah enggak. Ini yang bilang begitu. Belanda mengakui keberadaan adanya masyarakat adat, dan pada pemugaran van itu kan udah kolaborasi, Mas. Iya. Belanda kolaborasi secara politis, Belanda sebagai penjajah, tapi secara secara Koloni, ya. kolonial, Pemerintah kolonial. kolonial sebagai penjajah, tapi secara budaya Belanda ya mengamankan juga. Iya. Ya kalau kebijakan Belanda memang Belanda. kepentingan akademis Iya, di betul. itu Jadi, mahal gitu. kolaborasi. Jadi Mbah Wongso Wijaya ini masih era Van Epp, masih ada videonya. Era Van Epp masih hidup. Van Epp 1917. Beliau hidup sampai 1931, makanya di Ngaran 2. Kalau perbedaannya dengan sekarang Borobudur dengan masyarakat itu gimana? Sekarang kan mungkin kalau di kalangan mungkin masyarakat kecil kan banyak keluhan, wah larang ya saiki. Pabrik juga itu kan. Ya. Mahal kan. Sebenarnya secara Kultur mungkin orientasinya. chemistry-nya agak terputus. Misalkan memang diputus ya, dengan sistem yang seperti ini terputus kok. Makanya jadi itu Borobudur dulu sampai kena bom. Itu kan karena memang penjagaannya itu saya katakan hanya otot doang, atau sekarang CCTV kan dengan lain, tapi tidak ada penjagaan yang secara kultural Spiritual. atau spiritual. Itu kemudian orang mau bermain-main bikinnya panjang. Nah, karena kucing-kucingan kan, si ini pesawat sini sing mau naruh bom di sini, dan faktanya seperti itu. 2 tahun setelah pemugaran kena bom. Yang suruh untuk meredakan makhluk-makhluk astral yang marah kan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Secara secara geografis memang tanah Mataram atau Berikan itu tidak masuk dalam arsip pertahanan nasional. Saya pernah telusuri itu di Panitikismo, Tepas Panitikismo, itu arsip kantor pertahanan, arsip dari Sultan Grun Yogyakarta Diningrat. Sekalipun secara historisnya Mataram itu ditarik mundur, turunannya juga sampai sekarang Yogyakarta Diningrat, tapi sebagai tanah perdikan tidak berani untuk diklaim. Ya udah dimerdekakan. Nah sekarang yang menjadi yang sedang isu sekarang ini kan Borobudur mau disertifikat oleh Balai Konservasi. Nah, sertifikat tanah. Mau disertifikat, kan? Nah, saya sendiri saya sampai bertemu di BPN dengan waktu zamannya Pak Bambang, Pak Tri ya, Pak Tri, ada ya staf-staf yang sekarang. Itu kita sampai berapa kali di BPN itu, dia minta mediasi ya. Nah, salah satu dari desa yang juga dijadikan untuk membantu mempertahankan itu. Maksud saya kita bukan menentang pemerintah, itu kebijakannya Bu Sri Mulyani kan, yang mensyaratkan proyek-proyek yang dibiayai oleh Pak APBN harus kepemilikannya jelas kan begitu. Nah, kepemilikan jelas itu dimaksudkan harus punya sertifikat. Nah, ini yang akhirnya kita sebagai masyarakat yang dulu tidak ada intrik-intrik dengan BKB ya, Balai Konservasi, menjadi kayak diadu gitu Mas. Jadi duran banyak itu kita diadu gitu loh. Nah saya kita ini diadu Mas. Intinya kalau kita akan pertahanan itu, karena itu mempertahankan tanah perdikan sama saja mempertahankan narasi sejarah Borobudur itu sendiri. Tapi kalau ini disertifikat, disertifikat dari lembaga jenengan, UPT jenengan,
Yang jelas ini merusak narasi sejarah dari Borobudur sendiri. Apa yang tersisa dengan Borobudur gitu. Mandat Anda memang diberi mandat untuk merawat, menjaga Borobudur. Tapi mohon maaf, status Borobudur tetap sebagai status tanah pendidikan yang UNESCO pun mengakui, mencatat. Keistimewaan Borobudur kan memang di situ. Makanya saya bikin semalam ilustrasi seperti ini, Mas. Seperti ini. Mung pengen mikul dhuwur dawuhe Sinuwun Borobudur. Tadi maksudnya itu Sinuwun Borobudur itu ya istilahnya para perawat dulu yang saya maksud di sini ya Sri Kahulunan itu yang memberi mandat estafet juru kunci sampai era tahun 80 yang terakhir tahun 80 peresmian itu. Banyak fenomena yang menarik ketika istilahnya tanah Ngaran Kerajaan dulu sebagai pusatnya, sebagai kawasannya tanah pendidikan cuma tergusur itu yang namanya Mbah Saruti orang sebenarnya, nama tuanya Harjo Sucipto itu dulu sampai ditangsangkan di Pohon Beringin, Mas. Pernah dengar nggak? Di Gondol Wewe atau di Gondol Lampor di Gondol Lampor pada tahun yang sama, di mana tahun itu sedang dilakukan itu. Tidak pakai lama, Mas. Jadi setelah Mbah terjadi, karena terakhir artinya setelah Mbah Saruti tidak sanggup lagi untuk memegang Ngaran Kerajaan karena peristiwa itu, tidak pakai lama setelah pergantian itu isu penggusuran terjadi. Itu tahun 1969 saya sudah mudeng, saya kan sudah 62, sudah umur sekitar 7 tahunan. Saya sudah lihat waktu evakuasi diturunkan, sudah lihat. Jadi sampai 2 kali pada tahun yang sama di bulan Safar, di mana tahun itu sedang digalangnya dana untuk pembangunan Borobudur, dipimpin oleh Pak Sukmono ke luar negeri kan. Kemudian terbentuklah UNESCO sebagai donaturnya yang tergabung dalam itu tahun 69. Pelaksanaan pemongkarannya tahun 73. Nah, disitulah kemudian istilahnya kademangan Ngaran Dhuwur yang pernah saya lantukan itu terkikis. Nah, itulah awal. Padahal kalau mau bangun Borobudur zaman Van Eert pernah membangun, pernah mugar, nggak ada penggusuran. Ya. Nah, ternyata ya walau alam kepentingan tertentu, banyak mafia di situ. Dagi itu dulu dibeli hanya Rp60, Mas. Tahun 70-an. 70 akhir. Dagi itu 70 sebelum ada dulu ada motocross di Dagi itu, zamannya Soma Motor mungkin kalau masih kenal. Dan zaman Elasa ada Soma Motor, ada Bandung Sunggara, ada Hoho itu dulu pembalapnya itu dulu main di Dagi sebelum itu. Tahun 70-an 2 seiring Pak gitu. Itu Dagi dibeli itu dengan harga segitu. Tanah Borobudur dibeli harga, orang tua mengatakan seharga kain Famatek sekitar 125. Nah, dari penggusuran pertama itu 150 meter dari kaki candi, bagian besar ada ke arah selatan yang jadi rumah sakit batu dulu digunakan untuk itu. Pada intinya masyarakat dulu tidak, ketika terjadi penggusuran itu tidak berpikir panjang. Kita rela dan senang kalau Borobudur dipugar, karena itu bagian dari peninggalan yang harus dilestarikan. Demikian cerita Pak Barodi tadi.
Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan. Burung derkuku, burung cendrawasih. Matur thank you. Terima kasih.